Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan yang telah membuka acara webinar ini. Baiklah Bapak Ibu, saya kira semuanya sudah tidak sabar untuk melihat atau untuk menyimak bagaimana penyampaian Pak Catur tentang Big Data. Sebenarnya apa sih Big Data itu? Ketika saya mendengar tentang Big Data, yang ada di dalam bayangan saya itu adalah data yang sangat besar sekali dan berkaitan dengan orang-orang informasi dan teknologi atau orang-orang IT. Nah, bagaimana kemudian kita atau kami, orang-orang ilmu komunikasi, kemudian dapat memanfaatkan Big Data tersebut dan apa sih sebetulnya Big Data? Terus pemanfaatannya apa? Pemanfaatannya untuk apa? Kemudian prosedur penelitiannya seperti apa? Nah, ini akan dikupas tuntas oleh Pak Catur dalam webinar kali ini dengan tema Metode Riset Komunikasi Berbasis Big Data Media Sosial, Solusi Riset dalam Krisis Pandemi COVID-19. Monggo Pak Catur, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Teh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, saya pakai background ini hanya semu saja. Sebenarnya saya tidak di taman karena di rumah saya itu di Surabaya itu penuh dengan gedung-gedung, penuh dengan rumah, sehingga hanya semu. Ya, ini permainan sebuah konstruksi realitas saja, biar segar gitu kan, bisa dilihat karena background saya itu selambu gitu kan, atau korden gitu kalau di belakang saya, sehingga saya harus sedikit ngakali gitu kan, biar kelihatan segar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita pagi ini berbicara tentang metode riset komunikasi berbasis Big Data ya, Big Data media sosial. Kenapa saya ingin berbagi pada Bapak Ibu sekalian? Karena ini pengalaman dari teman-teman mahasiswa. Selama ini mengeluh karena tidak bisa melanjutkan penelitian karena awalnya berbasis survei, gitu kan. Ya, saya sarankan Anda bisa menggunakan Google Form sebenarnya untuk mengumpulkan data. Tetapi ada juga alternatif lain bahwa kita tidak hanya bisa menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data, tetapi juga bisa menggunakan data-data sekunder yang ada di media sosial. Dan itulah awal kita ingin berbagi atau sharing pada Bapak Ibu sekalian. Nanti sebagai upaya, ini kan sebagian besar adalah dosen, ya menyarankan kepada mahasiswa, ya untuk saat ini karena kita di rumah aja tidak bisa kemana-mana, itu kan gimana kalau solusinya itu kita ini mengambil data tanpa keluar rumah. Nah, itulah ide awal ketika saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian sehingga kita membuat webinar ini. Saya ingin sedikit berbagi PPT Bapak Ibu sekalian biar enak kita bicara, dan PPT ini sudah saya share di linknya di chat itu ya. Bisa Bapak Ibu unduh di link Google Drive ya. Silakan Bapak Ibu unduh dan mungkin bisa dijadikan referensi ya itu. Saya pengen berbagi screen tapi kok nggak bisa ya. Gimana ya caranya? Pak host, bisakah saya menampilkan screen? Bisa, sebentar. Kok host disable participant screen sharing? Atau host tidak mengizinkan sharing ya? Gimana caranya untuk Nah, ini sudah, oke. Oke. Ampun. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini di pagi hari, walaupun tidak bisa menikmati kopi, ini kopi Maya yang hanya bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, karena di pagi hari biasanya kita ngopi. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang ngopi. Tapi bukan niat saya untuk membatalkan puasa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini adalah persoalan Big Data ya.
Big data ini luar biasa jumlahnya, Bapak Ibu sekalian, sekian detik ya selalu mengalir data yang banyak dan itu beragam. Dan sayang sekali Bapak Ibu sekalian kalau tidak dimanfaatkan. Ya, jadi sekali lagi ini sayang kalau tidak dimanfaatkan, dan big data ini sangat bermanfaat dalam berbagai persoalan, baik persoalan tentang ekonomi ya. Kalau Bapak Ibu melakukan riset marketing, riset perilaku konsumen, atau Anda ingin atau Bapak Ibu sekalian ingin mengevaluasi promosi misalnya, maka bisa menggunakan big data. Kalau di bidang politik bisa kita memahami tentang opini publik atau berkaitan dengan kebijakan. Bapak Ibu sekalian bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat luas, dan kita ingin tahu responnya seperti apa, dan itulah yang ingin kita lakukan. Kemudian di bidang public relation itu pun juga sama, ketika Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan apapun untuk memperbaiki sebuah citra lembaga atau perusahaan, maka itu pun juga bisa dievaluasi dengan melihat big data di media sosial. Kemudian di bidang-bidang lain, di sosiologi, apalagi di komunikasi, saya pikir big data di media sosial ini sangat bermanfaat gitu kan. Jadi saya setuju bahwa metode riset ini memang solusi riset dalam krisis pandemi COVID-19. Apalagi kita saat ini dikarantina di rumah gitu kan. Terus terang kita ini mengalami kebosanan gitu kan, tidak bisa pergi kemana-mana. Ya upaya kita yang enak ya ikut webinar seperti ini kan, sambil mengisi waktu di rumah kita juga bisa sharing Bapak Ibu sekalian pengalaman, pengetahuan, dan itu sangat bermanfaat. Sekali lagi bahwa penelitian-penelitian tradisional yang menggunakan metode survei kemudian wawancara Bapak Ibu sekalian untuk saat ini itu mengalami hambatan. Yang pernah kita di awal tadi itu, mahasiswa mengeluh karena tidak bisa riset ya, karena terkait dengan wawancara di lapangan tidak bisa dilakukan. Kemudian survei walaupun dengan Google Form, cuma respon lewat Google Form itu kok lamban, waktunya juga mepet itu kan. Nah, itulah jadi problem ketika kita menggunakan metode-metode tradisional. Tetapi hal yang terpenting Bapak Ibu sekalian, metode tradisional survei tidak mampu untuk menganalisis jenis big data yang ada di media sosial dengan begitu banyak dari segi volume, kemudian jenis, kemudian kecepatan dari media itu. Maka metode-metode tradisional itu tidak mampu mengatasi hal itu. Maka metode berbasis big data sebagai langkah atau solusi untuk melakukan riset dalam menyambut big data yang ke depan ini jauh lebih besar gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ingin sedikit mengupas tentang big data. Big data itu sebenarnya definisinya itu ya kumpulan data ya yang sangat begitu besar ya. Dilihat dari volumenya saja itu tiap detik, tiap menit mengalir begitu banyak di media sosial. Sehingga kalau kita misalnya Bapak Ibu sekalian sudah meluncurkan sebuah promosi atau iklan, maka respon yang kita dapat di media sosial itu setiap detik selalu menambah, dan itu yang tidak mampu dilakukan kajian-kajian atau survei yang menggunakan metode-metode tradisional. Kemudian yang lain adalah velocity, kecepatan di media sosial juga luar biasa juga. Jadi yang pertama adalah volume yang begitu besar, hampir sekitar miliar ya, sekian menit, sekian detik itu ada sekian miliar data yang masuk di media sosial, dan itu sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan yang kedua, kita tidak mampu ya menangkap data yang begitu besar itu. Kemudian kecepatannya juga luar biasa, kecepatannya tiap detik itu nambah terus, ini juga real time. Jadi kalau kita berhenti analisis sekarang itu tidak bisa, karena untuk waktu berikutnya itu sudah ada respon kembali. Nah itu yang kita mengalami kesulitan. Kemudian variety itu jenisnya ya beragam sekali, ada gambar, ada suara, ada teks, itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Kemudian
kalau sentimen atau opini publik itu ada arah opini, ada negatif, ada positif, ada netral, dan itu beragam. Dan itulah yang membuat kita ini kesulitan untuk memahami jika kita menggunakan metode-metode yang tradisional atau pendekatan-pendekatan survei, gitu kan. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karakteristik big data itu memang yang tadi itu saya katakan adalah terkait dengan volume. Ya, volume jumlahnya sangat besar. Kita tidak mungkin menggunakan analisis dengan metode yang tradisional tadi itu. Kemudian jenis yang kedua atau karakteristik big data yang kedua adalah velocity, ya kecepatan, ya kecepatan dari data itu ketika mengalir dari waktu ke waktu, dan itu kita tidak bisa mengatasi hal itu. Kemudian yang ketiga, ya, karakteristik ketiga Bapak Ibu sekalian adalah variety, keragaman jenis ya, baik itu teks, isu, gambar, suara, bermacam-macam, dan itulah yang membuat kita kesulitan untuk menganalisis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sumber big data itu memang beragam ya, bermacam-macam, tetapi platform yang terbesar ada di media sosial. Jadi sumber big data itu ada database, ada Internet of Things, ada web, ada cloud, ada sosial media. Tapi yang terbesar Bapak Ibu sekalian itu ada di sosial media, baik itu di Twitter, di Facebook, kemudian di YouTube, gitu kan, Flickr, ya. Itu semua adalah penyumbang data terbesar di big data. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita fokus di dalam platform yang ada di sosial media. Ini adalah fokus kajian kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyebarkan sebuah kebijakan, ya, kemudian berpromosi, menyampaikan sebuah gagasan baru, isu-isu baru, maka itu akan menyumbangkan big data yang ada di media sosial, dan bagaimana respon masyarakat terhadap isu-isu kita, kebijakan kita, atau iklan kita, beragam atau bermacam isu itulah yang ingin kita pahami, dan itu kita pagi ini fokus pada sosial media. Jadi manfaat big data, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita bisa memahami karakteristik dari atau demografi dari khalayak ya. Jadi kita bisa memahami kalau Bapak Ibu menggunakan software tertentu, maka kita bisa menggunakan atau memahami khalayak yang menerima isu kita, informasi kita itu siapa saja. Baik itu kita lihat dari jenis kelaminnya, usia, pendidikan, pekerjaan, lokasi ya. Nah, itu menarik untuk menjadi sebuah kajian. Jadi kalau di big data itu isu kita itu rate-nya sampai mana, jangkauannya sampai mana. Misalnya kalau persoalan isu isu PSBB ini, misalnya di media sosial ini kan ramai tentang pembatasan sosial skala besar misalnya ya. Itu bagaimana isu-isu mengalir di media sosial dan bagaimana tanggapannya dan bagaimana jangkauannya kebijakan PSBB itu di masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang kita ingin pahami. Jadi sekali lagi, big data itu bisa kita gunakan untuk memahami demografi khalayak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, big data juga membantu memahami respon engagement kita, ya, artinya engagement dari informasi yang kita sampaikan kepada khalayak. Mulai dari top tweetnya, ya. Sebenarnya kalau kita lihat di media sosial itu, apa yang banyak dibicarakan. Kalau misalnya kita tentang produk, sebenarnya produk kita itu yang banyak dibicarakan itu tentang apanya, bungkusnya, harganya yang terlalu mahal, mungkin kualitasnya yang tidak begitu bagus, pelayanannya yang tidak bagus, misalnya kalau di jasa, lah itu top tweetnya tentang apa terkait dengan produk itu. Kemudian top influencer, orang yang betul-betul dipercaya atau berpengaruh terhadap penyampaian sebuah isu. Kalau dulu itu opinion leader gitu ya. Jadi ada orang itu selalu cepat dia mendapatkan sebuah informasi dan cepat juga menyampaikan kepada orang lain, terutama pada follower-followernya itu. Yaitu. Kemudian sentimen Bapak sekalian juga bisa lihat ya, arah opini itu bisa kita pahami. Apakah
kita ini kan banyak respon, tapi jangan bangga dulu. Respon itu lebih mengarah kemana, itu kan? Kalau lebih mengarah ke negatif, buat apa kan itu? Kita itu berharap respon positif, tapi sebagai masukan ya negatif itu pun kita perlu tindak lanjuti. Tetapi kita berharap bahwa respon itu semuanya positif gitu kan, dan ada juga netral. Itu yang perlu kita paham. Kemudian bot ya, ini mohon maaf, bot analisis itu tidak ada hanya sebenarnya. Bot analisis ya, bot analisis ini kita paham bahwa respon dari khalayak itu tidak selamanya dari manusia, bisa juga dari robot. Dan ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana tertentu. Misalnya di Pilpres itu banyak itu yang bot-bot itu artinya yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah isu, informasi kepada khalayak, ya, pada berita-berita bohong ya disampaikan oleh robot, bukan oleh manusia. Nah, itu yang bisa kita analisis. Kemudian juga kita bisa memahami network structure-nya, struktur jaringan. Itu salah satu fungsi kalau kita ingin memahami media sosial. Kemudian big data juga membantu membuat keputusan dan kebijakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini membuat kebijakan PSBB. Apakah PSBB ini banyak disetujui atau banyak ditentang oleh masyarakat? Ternyata di dalam survei atau data-data yang sudah ada di tempat saya itu 50-50, sekitar 51 yang setuju PSBB, sekitar 46% itu tidak setuju. Ya, PSBB ini kenapa tidak setuju ya? Tidak setujunya kan orang itu dikarantina di rumah, tidak boleh bekerja, gitu kan? Kemudian orang tidak bisa makan dengan kebijakan PSBB. Nah, itulah yang membuat mereka nggak setuju, gitu kan? Kalau cuma 1 minggu, 2 minggu nggak masalah, ini bulanan, gitu kan, 3 bulan. Itulah kecepatan kita terhadap sebuah kebijakan tertentu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ketika melihat bahwa PSBB ini juga banyak yang tidak setuju, gitu kan? Kalau pengen setuju semua ya, misalnya diupayakan ada bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan dasar masyarakat, misalnya makan, kan, minum, gitu kan, memberikan sumbangan-sumbangan sembako. Lah itu mungkin cara kita untuk merespon sebuah kebijakan. Kalau kebijakan banyak ditentang, apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memprediksi sebuah fenomena tertentu. Jadi kalau ada sebuah data seperti ini, maka peristiwa yang akan datang seperti apa, itu bisa kita gunakan bantuan dari data-data di media sosial dan secara cepat. Yaitu itu yang perlu kita kembangkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bahwa di dalam pembahasan ini bukan berarti bahwa metode big data itu segalanya. Banyak problematika yang perlu kita bahas di pagi ini, yang perlu kita sharing ya. Apakah metode-metode ini tidak menghambati, tidak mengalami hambatan juga, itu perlu kita diskusikan di pagi ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi penggunaan metode ini adalah problematika metode yang ada di dua metode sebenarnya ya. Nah, ini perlu kita bicarakan pagi ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya soal instrumen ya, instrumen pengukuran. Di dalam big data, instrumen itu sudah ditentukan by system, by komputer, gitu kan. Misalnya apa itu degree, bagaimana cara mengukur degree, bagaimana mengukur kepadatan, kemudian bagaimana mengukur sentimen, bagaimana mengukur top influencer, itu semuanya adalah given dari sistem, dari software yang sudah teruji sebenarnya, karena sistem itu dibuat berdasarkan konsep-konsep yang dibangun sebelumnya secara tradisional. Kalau metode tradisional itu kan ketepatan dan konsistensi rendah karena tidak mampu mengimbangi kecepatan perubahan isu. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya metode tradisional itu digunakan untuk mengukur ya, mengukur tentang isu-isu yang ada di media sosial, maka kecepatannya tidak mampu ya. Makanya mahasiswa itu kadang-kadang respon pengguna Twitter terhadap kebijakan PSBB, tapi menggunakan metode wawancara. Nah, ini yang berapa responden Anda? 100 Pak. Loh, sekarang itu pertanyaannya
Apakah 100 orang itu representasi untuk menyimpulkan jumlah populasi mungkin 100.000, 200.000 yang berbicara PSBB. Sampel Anda 100, padahal populasi yang membicarakan tentang PSBB itu mungkin 200.000. Apakah itu representatif gitu kan? Nah, itulah yang menjadi problem. Tetapi bagaimana kalau big data? Big data itu menggunakan sampel tetapi terukur, ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan populasi semua, ya bisa. Ya, misalnya 200.000 orang menggunakan atau berbicara tentang PSBB di Twitter, kita ambil semua, bisa. Tergantung pada sarana prasarana kita, server, kemudian laptop kita. Ya, kalau laptop kita tidak bagus, biasanya kalau download saja sudah 1 hari sendiri, itu Pak Irwan yang pengalaman download sampai berhari-hari. Nah, itu keterbatasan kita. Tapi instrumen di big data, artinya di software big data itu sudah terukur dan kita given dan kita tinggal diberikan datanya saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa instrumen yang terkait untuk mengukur sebuah isu, misalnya gender ya, bagaimana cara mengukur kita tentang gender misalnya? Apakah yang berbicara tentang PSBB itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Nah, ini kan untuk menentukan gender. Memang di media sosial Facebook itu kan selalu ketika login itu selalu ditawari untuk mengisi jenis kelamin misalnya laki-laki atau perempuan ya. Nah, itu kan terekam. Coba ada juga yang mengisi tidak laki-laki dan tidak perempuan. Nah, itu yang non gender. Apakah boleh? Ya boleh. Saya bukan laki-laki, saya boleh. Dan itu terekam di software. Dan jadi manusia abu-abu, ya tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, itu yang kadang-kadang sulit, kok aneh ya, ada kelompok di luar laki-laki dan di luar perempuan di software itu. Oh, ini mungkin jenis ketiga. Nah, itulah. Ya, ini memang dunia nyata ya yang perlu kita diskusikan juga. Sampling, Bapak Ibu sekalian, persoalan tentang sampling. Di tradisional boros waktu dan tenaga. Bayangkan kalau ada populasi 10.000 gitu kan, Bapak Ibu mengambil berapa gitu kan, boros waktu dan tenaga. Kemudian sampling error tinggi karena sekali lagi bahwa big data itu pembicaranya 100.000 orang yang berbicara, tetapi kita hanya mengambil 100 orang, maka bisa error kita sampling kita. Ya itulah. Tetapi kalau di metode yang non tradisional itu bisa menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita bisa menghemat dengan duduk di rumah, hanya beli software ya. Itu saja biaya yang dikeluarkan, tetapi kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Kemudian juga mengurangi sampling error. Ya. Karena sekali lagi bahwa antara populasi dengan sampel yang kita ambil itu hampir sempurna gitu. Kalau 100.000 ya kita bisa mengambil semua, tergantung kemampuan kita. Ya, terserah Bapak Ibu sekalian, ngambil semua juga boleh. Karena itu kita bisa membatasi diri dengan jeda waktu tertentu. Kemudian generalisasi riset, pembuatan generalisasi lamban karena volume data besar. Karena kita kadang-kadang menunggu kuesioner nggak balik-balik, itu kan metode tradisional itu kan menyebarkan 1.000 kuesioner, Google Form, tapi yang kembali cuma 100. Itu kadang-kadang lamban, menunggu 1 bulan baru datang. Gitu. Tapi kalau di metode-metode yang non tradisional itu cepat kita, ya tidak menunggu beberapa waktu. Kemudian ketepatan, keakuratan dan objektivitas tinggi. Kalau di metode tradisional saya percaya bahwa generalisasi riset juga bagus asalkan digunakan dengan baik, gitu kan. Kadang-kadang ada polling, ada survei, gitu kan. Titipan juga gitu. Terutama polling pilkada itu, saya nggak yakin betul itu terlalu objektif, gitu kan. Karena banyak sekali polling di pilkada itu titipan. Mas, lakukan polling, nanti saya ini taruh di nomor 1 ya. Pokoknya saya harus tercantum di dalam hasil penelitian Anda. Bisa nggak? Bisa Pak, tergantung bayarnya berapa kan itu aja. Tetapi kalau di metode sosial nggak bisa. Misalnya kita pertarungan di Jawa Timur misalnya atau di Surabaya itu antara calon-calon si A, si B itu kita tinggal masukkan dengan clue
nama-nama orang ini kita masukkan ke media sosial dengan software tertentu, maka terangkum di situ. Dan itu jauh dari intervensi manusia, maksudnya begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa metode-metode yang berbasis data, big data itu memang intervensi manusia masih ada lah dengan adanya bot analisis tadi itu, tetapi itu bisa dieliminasi atau dikurangi. Itu. Tapi kalau di tradisional juga banyak intervensi dari peneliti, dari orang lain. Ya, misalnya polling hasil pilpres saja antara TV merah, TV biru beda gitu kan. Yang satu memenangkan si A, yang satu memenangkan B. Padahal realitas tunggal sama kan gitu. Ya itu menunjukkan bahwa penelitian tradisional ini ada intervensi kelihatannya. Kok realitasnya sama, kok hasilnya berbeda. Itu yang perlu kita diskusikan. Nantinya bahwa banyak sekali problem-problem di situ. Terus yang terakhir tadi, ini rekomendasi kebijakan cepat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita diminta, misalnya seorang PR, seorang marketing diminta untuk membuat laporan, tolong responnya bagaimana tentang produk kita. Nah, kalau kita survei itu terlalu lama melihat respon. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan big data dengan menggunakan software tertentu, maka pembicaraan masyarakat atau konsumen di media sosial itu bisa terekam gitu kan. Dan apa yang lebih banyak dibicarakan dan bagaimana tone-nya, bagaimana sentimen opini terhadap produk itu bisa terlihat. Sehingga kita bisa satu hari kita bisa memberikan rekomendasi pada pimpinan. Itu yang artinya bahwa rekomendasi kebijakan ini jauh lebih cepat dengan menggunakan metode-metode yang berbasis big data. Kita lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Tahapan analisis big data ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu harus meneliti tentang sebuah isu. Pilih sebuah isu yang menjadi kontroversial. Kalau sekarang ini saya kalau suruh memilih ya memilih PSBB tadi atau lockdown misalnya atau apa ya kalau PSBB ini kan banyak pertentangan ya di dunia industri juga ditentang karena menghambat ya penghasilan dia, kaum buruh juga sama kan gitu juga menentang itu karena dia dengan adanya PSBB dia tidak bekerja. Ketika dia tidak bekerja tetapi pemerintah belum memberikan respon apapun itu kan, sehingga itulah yang membuat kelihatan PSBB ini menjadi kontroversial, sehingga menarik kalau isu-isu ini menjadi kajian. Jadi isu-isu itu bisa isu sosial, isu politik ya. Isu politik tadi itu pertarungan antar calon pilkada, antar calon dulu pernah kita sama Pak Irwan itu kita diminta untuk memprediksikan antara Prabowo dan Jokowi gitu kan. Ya kita sudah sampaikan bahwa hasil big data itu mengarah kepada ini salah satu calon pemenang gitu kan. Dan itu bisa kita gunakan setelah berarti saya ini kalah. Terus apa yang kita bisa lakukan? Nah itu. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengejar suara dari pesaing itu. Nah itu yang artinya yang bermanfaat untuk menganalisis di isu-isu di bidang politik. Ekonomi juga sama, di marketing, di promosi juga sama, di kebijakan apa saja yang kita lontarkan pada masyarakat dan bagaimana responnya, citra perusahaan, citra lembaga, kemudian public opinion juga menjadi kajian yang menarik. Nah ini bahwa kita tidak bisa menggunakan metode tradisional, Bapak-Ibu sekalian, di dalam penambangan data mining ini kita harus dibantu software, ya Node.xl, Netflix, gitu kan, Brand24 itu kan, itu salah satu software yang bisa Bapak-Ibu gunakan untuk mengunduh data yang ada di media sosial. Tanpa bantuan software itu terus terang kita tidak mampu. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, sebelum Bapak-Ibu mengunduh data, saya pikir tetap harus kita membuat latar belakang masalah, pendahuluan, kajian pustaka, teori-teori tentang network, ya teori-teori jaringan, teori-teori tentang bagaimana terbentuknya opini publik, ya kan,
di media sosial itu mungkin bisa dijadikan acuan untuk membuat kajian pustaka. Kemudian definisi operasional, ya definisi operasional itu perlu ditentukan Bapak Ibu sekalian. Misalnya begini, nah ini di dalam penelitian jaringan itu ada vertek. Apa itu vertek? Vertek itu aktor, orang yang membicarakan sebuah isu. Ya, ini adalah software Note XL Bapak Ibu sekalian, bisa Bapak Ibu unduh secara gratis, tapi yang basic ya 60 hari ya Pak Irwan ya, 60 hari bisa trial, tapi ada pro ya, yang pro itu yang sekali lagi bahwa konsep-konsep ini perlu Bapak Ibu pahami. Tanpa kita memahami konsep-konsep dasar tentang teori-teori jaringan, maka kita kesulitan untuk memahami tentang big data itu. Ada vertek. Vertek itu adalah orang yang berbicara di media sosial. Ya, ada Jokowi, ada Andes, ada Aisyah, ada YouTube ini, ada Cak Iskan, ada Ridho Pati. Ya, ini orang-orang yang berbicara di media sosial tentang isu-isu tertentu. Bapak Ibu kalau menggunakan Note XL, kemudian kita unduh datanya, maka tampilannya seperti Excel. Excel inilah yang nanti akan diolah, bagaimana divisualkan dalam bentuk grafik, itu nanti tampilannya seperti Excel. Kemudian ada konsep yang kedua adalah degree. Degree itu orang yang, ya itu tadi, orang yang jadi panutan, orang yang paling banyak disebut atau diikuti di dalam media sosial. Itu degree. Kalau in degree itu, jadi saya mengikuti Prof Burhan misalnya ya itu in degree ya. Jadi bagi Prof Burhan itu in degree, bagi saya out degree, gitu kan. Jadi jaringan yang keluar dan jaringan yang masuk. Ini adalah konsep-konsep dalam jaringan. Ada in degree, ada out degree. Ada Bitminus centrality. Bitminus itu orang yang, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam kehidupan masyarakat itu ada kelompok-kelompok. Bitminus itu adalah orang yang menjembatani antar kelompok itu. Jadi orang ini tidak masuk dalam salah satu kelompok, dia ada di tengah. Atau kalau dia itu pokoknya tidak memihak salah satu kelompok, dia itu netral. Closeness itu ini adalah kedekatan. Jadi saya dengan Pak Irwan itu kalau di jaringan itu dekat atau tidak. Kalau misalnya saya itu pengen ketemu dengan Pak Irwan itu sampai 5 langkah itu tidak dekat. Tapi kalau saya ketemu Pak Irwan itu cuma 1 langkah saja itu dekat. Kalau saya ketemu Pak Jokowi misalnya, saya itu ketemu Pak Jokowi itu berapa langkah ya? Saya harus menghubungi Pak Dekan saya, Pak Dekan menghubungi Pak Rektor menghubungi Menteri menghubungi Pak Presiden. Akhirnya Presiden pengen ketemu catur. Itu 5 langkah, pendek 5 langkah itu. Kalau saya ketemu Pak Jokowi ya mungkin ya bisa 20 langkah lebih. Yaitu closeness ya. Kedekatan bisa diukur dari langkahnya. Agent vector Bapak Ibu sekalian hampir sama dengan perantara ya. Agent vector ini adalah orang yang tidak mempunyai banyak teman Bapak ya. Tapi dia mempunyai teman sedikit, temannya ini sangat berkualitas. Ya. Jadi saya itu temannya sedikit. Ya, tapi teman saya itu sangat berkualitas. Teman saya itu Bu Risma, kemudian Bu Kofifa, kemudian Kapolda. Tapi cuma 10 orang. Yaitu agent vector. Beda dengan orang yang top influencer itu misalnya dia itu punya pendukung ribuan orang. Tapi yang mendukung itu bukan orang-orang yang berkualitas secara kekuasaan, secara ekonomi misalnya itu. Itu agent vector. Kemudian clustering. Nah, clustering ini kelompok-kelompok tadi. Itu adalah konsep-konsep Bapak Ibu sekalian, konsep-konsep yang perlu kita pahami di dalam analisis jaringan. Tanpa memahami ini, kita kesulitan. Jadi saya sebelum melakukan data mining, Bapak Ibu sekalian, maka kajian pustaka itu perlu kita sampaikan apa itu pengertian degree, vertek, out degree gitu kan. Kemudian sentimen itu apa? Itu yang perlu kita lakukan. Di sini ada top tweet ya. Top tweet itu isu apa yang lebih banyak dibicarakan masyarakat itu juga menjadi kajian tersendiri. Kemudian ada show graph itu, ada graph itu
struktur jaringan. Nanti kita bisa digambarkan dalam sebuah jaringan. Ini adalah konsep-konsep di dalam analisis jaringan. Oke, kita tadi halaman berapa ya? Oke. Pak Catur, ya. apakah bisa membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu atau mau? Bisa. Ya, kalau ada pertanyaan, Teteh, nggak apa-apa. Iya, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya sebelum Pak Catur meneruskan ke materi lebih lanjut? Saya Bu Siva, Pak Husni. Oh iya, silahkan Pak Husni. Halo, selamat pagi Pak Catur. Pagi, Pak Husni. Akhirnya ketemu lagi nih sama Pak Catur. Alhamdulillah. Oke. Ya, saya sendiri mengajar mata kuliah data science, tapi kata kuncinya memang data science itu statistik yang kudu kuat ya. Itu menjadi PR, dan ini ada Bapak memberikan informasi terkait metode big data, dan ini saya rasa amat sangat berhubungan gitu. Cuma PR-nya ini bahasa-bahasa dalam jaringan tadi yang tadi Bapak dijelaskan. Terkadang kita masih miss antara apa sih istilah agent vector dan segala macam, di mana kita bisa ngedapetin itu gitu. Kan tadi Bapak dijelaskan tapi agak kecepatan kalau gitu. Dan berikutnya ini software menjadi penting sekali untuk mahasiswa sendiri, pasti agak kesulitan kalau misalnya cuma 60 hari gitu Pak. Kalau kita ajarkan itu, PR-nya kan kita masih mempelajari dulu ini, tapi mahasiswa juga harus mempelajari itu. Nah, apakah ada software yang lain yang selain itu tadi, dan adakah bahasa-bahasa jaringan itu yang apa sih yang bisa kita dapatkan gitu, istilah-istilah? Gitu aja sih Pak. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Husni. Kalau analisis jaringan secara dasar itu bisa dibaca di Erianto ya, analisis jaringan. Kemudian kalau analisis jaringan secara big data itu ada analisis network ya. .xl itu karangan siapa Pak Irwan, lupa saya Pak Irwan. Itu ada, nanti saya kasih bukunya, artinya bisa diakses di browsing atau di beberapa toko buku yang bisa dibeli. Jadi khusus istilah-istilah itu memang masih buku asing ya Mas Husni. Terus kalau yang konsep-konsep degree, and degree, out degree itu mungkin secara konsep bisa dibaca di bukunya Erianto tentang analisis jaringan komunikasi. Ya, analisis jaringan komunikasi. Tetapi bukunya Erianto itu kan masih analisis jaringan komunikasi secara offline. Artinya kalau saya ingin mencari datanya itu harus bertanya, Mas, Anda ketika berbicara PSBB itu berbicara dengan siapa? Tolong sebutkan 4 nama saja. Dia akan menyebut nama A, B, C, dan D. Itu jaringan-jaringan yang tradisional. Ya, jadi kita analisis zaman dulu ketika saya membuat skripsi itu, saya menanyakan pada seseorang, ketika ada isu ini, Anda berbicara pada siapa saja, maka dia akan menyebut nama orang. Nah, nama-nama orang itu kemudian kita buat sosiometri itulah yang kita jadikan dasar analisis. Kalau di big data ini sama konsepnya. Jadi ketika ada sebuah isu, kemudian ada isu itu dilempar oleh seseorang, kemudian dikasih komen, kemudian di-share, nah itulah terbentuk sebuah jaringan. Excel tadi itu sebenarnya adalah sosiometrinya. Sosiometri kemudian nanti dianalisis. Jadi degree itu ibaratnya opinion leader. Opinion leader itu siapa? Opinion leader adalah orang yang lebih banyak menerima pilihan dari orang lain. Artinya orang yang lebih banyak mendapat komentar dari orang lain dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam grup itu. Itu secara konseptual, secara definisi. Dan itu ada di buku-buku analisis jaringan. .xl itu terutama ada. Gitu Mas Husni ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada, terima kasih. Pak Catur, siap. Ini kelihatannya Prof. Burhan Bungin ingin berkomentar. Silakan Prof. Prof. Wah, ini Prof ini
agak berat nih saya. Wah. Jangan gitu Pak. Jangan berat-berat Saya kok. ini ikut, ya, saya ini ikut ceramah Bapak ini untuk belajar sama Bapak ini. Iya, ya, Jadi terima Pak kasih. Catur, ya, Iya. saya pikir big data ini menarik sekali, ya, karena apa namanya, sekarang di aliran grounded theory kualitatif itu juga sekarang mengembangkan kuantitatif grounded teori, kuantitatif grounded teori ya. Nah, dan itu nabinya adalah Glasel yang kemudian mereka apa namanya sangat mengidolakan data yang seperti Pak Catur cerita ini. Nah, walaupun itu di kelompoknya Glaserian, ya Chalmers dan apa namanya Clark itu mereka membantah ya apa yang dikembangkan oleh Glasel ini. Nah, menurut saya bahwa data ini penting. Ya, data ini penting. Ke depan kita harus melihat data ini sebagai sesuatu yang penting, sebagaimana Glasel juga menekankan itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingatkan bahwa nasihat-nasihat dari Chalmers juga itu penting untuk kita lihat bahwa data ini tidak akan bisa apa-apa kalau penelitinya tidak punya daya kritis ya untuk membaca data ini. Karena itu riset-riset kita ke depan baik kualitatif kuantitatif bahwa peneliti itu memegang peranan penting. Peneliti itu memegang peranan penting. Contoh kasus umpamanya saya katakan bahwa di kualitatif sekarang berkembang alat-alat analisis ya, komputer cukup banyak seperti NVivo, Atlas, D dan sebagainya. Itu berhenti hanya sampai di memo. Sama saja dengan data ini juga berhenti hanya sampai di data. Selanjutnya itu adalah kemampuan periset, peneliti itu melakukan tafsir terhadap membaca terhadap data itu. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kita harus kembali lagi kepada peneliti bahwa penelitilah yang bisa membaca data itu dengan baik. Tanpa ada kemampuan peneliti berlatih terus untuk membaca data dan kepekaan itu, ini data-data ini tidak akan terlalu banyak bisa diekspos. Nah, karena itu kita lihat umpamanya mahasiswa itu mengapa dia tidak terlalu bagus buat suatu analisis, skripsi dan sebagainya. Itu karena kemampuan menganalisis mahasiswa kita itu lemah. Ya ini yang harus dikembangkan terus. Termasuk kita dosen-dosen ini juga. Bahwa kemampuan kita menganalisis data itu sangat penting. Nah, karena itu dalam hal ini di ujung ini pendapat saya berpegang pada Chalmers dan Glasel bahwa memang konstruktivisme ya interpretif itu sangat penting di dalam kita membaca data dan hasil penelitian. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih Prof. Memang saya setuju Prof bahwa data itu tidak mempunyai sebuah makna kalau tidak ada elaborasi yang interpretasi yang analisis yang bagus dari peneliti. Misalnya saya contohkan di mana ntar ya. Misalnya ini saja Bro. Saya contohkan ini salah satu contoh grafik ini aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk tadi diskusi dengan Prof itu luar biasa. Memang data tadi tidak ada artinya ya. Memang kalau peneliti tidak mampu menginterpretasikan dengan baik. Misalnya ini soal tren isu ya PSBB tadi. Ya, ini kan data ini hanya gambar seperti ini. Tanpa ada bantuan kita menginterpretasikan, maka simbol-simbol gambar-gambar ini tidak mempunyai makna apapun, gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya menarik sebuah data tentang PSBB, ya tentang pembatasan skala besar, itu ada ribuan, ya. Jadi kalau ke atas itu 15K itu 15.000 orang yang berbicara PSBB tiap hari, gitu kan. Terus yang menarik itu, ya kan, ini adalah tren isu, ya, yang perlu kita paham. Yang menarik kan ini. Maka peneliti perlu memahami, kok ada grafik yang menonjol di tanggal 13. Wah, ada apa di situ?
tanpa ada sebuah interpretasi, maka ya tidak ada artinya, betul Prof. Tidak ada artinya gambar ini. Maka kemampuan dari peneliti itu untuk mengkaitkan dengan realitas sosial yang ada di luar sana itu seperti apa. Kita tarik ke dalam penelitiannya tanpa ada interpretasi, maka penelitian ini menjadi garing gitu istilahnya, tidak mempunyai makna apapun. Jadi kalau saya lihat, kenapa kok tanggal 13 ini naik? Karena saya tanggal 10 April atau berapa itu diberlakukan PSBB pertama kali di DKI, sehingga orang berbanyak bicara di situ. Maka ada kenaikan isu, pembicaraan isu di tanggal itu setelah pemberlakuan PSBB. Kemudian turun lagi, kemudian naik lagi di tanggal 28 April. Kenapa tanggal 28 April ini naik kembali? Ada apa? Oh, ternyata PSBB diberlakukan di beberapa kota. Semua orang tidak boleh keluar. Kalau keluar diberikan sanksi. Nah, itu jadi pembicaraan yang luar biasa, sehingga pembicaraan isu PSBB menjadi meningkat kembali. Itu salah satu contoh. Saya setuju dengan Prof. Burhan bahwa data ini tidak mempunyai sebuah arti makna tanpa kita menginterpretasikan dengan baik, atau peneliti itu tanpa ada sebuah analisis yang tajam, maka ya data-data saja data itu. Saya setuju, Prof. Ini salah satu contoh ketika kita berbicara tentang data tadi itu. Begitu, Prof ya. Nanti kita sambung lagi. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, Teh, gimana Teh? Ya baik Pak Catut, terima kasih. Silakan dilanjut, nanti kita akan buka sesi kita selanjutnya. lanjut sebentar ya Bapak Ibu sekalian, tadi tentang analisis tadi ini ya. Jadi mana tadi saya sudah share ya tadi. Oke, yang mana slide show saya di mana ya? Oh, di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi ini sudah kita bahas tahap analisis sisi. Bapak Ibu sekalian harus memilih salah satu isu yang kontroversial, pilih saja apa saja gitu kan. Kemudian Bapak Ibu harus menuangkan isu itu dalam sebuah tulisan proposal dengan ada pendahuluan, kajian pustaka, definisi operasional itu kan. Setelah bab 1, 2, 3 selesai, Bapak Ibu selanjutnya adalah harus mengunduh data dengan software tertentu, gitu kan. Kemudian menganalisis, ya apa yang perlu dianalisis. Ini ada beberapa buku yang menyarankan ada 3 multi level, artinya ada level analisis atau unit analisis lah. Ada analisis media, ya yang berkaitan dengan reach, jangkauan media itu, profil pengguna misalnya begitu ya, itu kemudian volume pengguna, itu ada analisis media. Kemudian analisis perilaku berkaitan dengan top influencer, berkaitan dengan sentimen, kemudian berkaitan dengan analisis emotion, ya itu adalah analisis perilaku. Kemudian analisis struktur jaringan, ada cluster, ada degree, tadi itu ada witness, itu adalah struktur jaringan. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan analisis, tugas Bapak Ibu adalah visualisasi gambar SNA, cluster, degree, gitu kan. Ya tentunya sekali lagi bahwa gambar-gambar ini tidak akan mempunyai makna kecuali peneliti ya menggambarkan, menganalisis ya kan, dalam bentuk kalimat-kalimat, kata-kata itu kan yang baik, kemudian yang sesuai dengan realitas yang sosial yang lain. Ini adalah salah satu tahapan analisis big data. Jadi big data Bapak Ibu sekalian itu ada ibaratnya karakteristik ada 3 ya, data media ya, itu ada profil pengguna ya, top influencer, impactful pengguna, ada pengguna yang sangat berpengaruh seperti Pak Jokowi sebagai presiden, pasti dia merupakan penghuni yang powerful itu kan, yang apa yang disampaikan selalu banyak memberikan respon. Top influencer itu tidak semuanya orang-orang
yang punya kekuasaan, bahkan ada orang-orang yang tidak punya kekuasaan menjadi top influencer. Kemudian jumlah pengguna itu bisa dianalisis, jangkauan media, itu adalah salah satu data media. Kemudian berikutnya adalah data perilaku. Data perilaku itu terkait dengan engagement, jenis-jenis respon lah istilahnya. Ada mention, ada replay, ada retweet gitu kan. Kemudian ada emotion analysis. Di situ ada orang berharap, takut terhadap sebuah kebijakan, ya marah terhadap kebijakan. Itu emotion yang dilambangkan dalam sebuah simbol-simbol tertentu di dalam media sosial. Kemudian sentiment analysis itu tone-nya ada 3 ya, ada positif, ada negatif, dan ada netral. Bot analysis ya, bot analysis itu kita bisa memisahkan orang-orang yang berbicara di media sosial itu robot atau human atau manusia. Ya, ini jadi ada beberapa bot meter itu mengukur tentang apakah seseorang itu atau akunnya di dalam Twitter itu termasuk robot atau human, itu bisa dianalisis. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur jaringan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada cluster, degree centrality, closeness, itu semua yang sudah ada di tadi itu ya. Nah, ini bagaimana cara mengolah data ini ya tanpa bantuan software, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mampu karena sekali lagi karakteristik dari big data itu volume jumlahnya sangat besar, kecepatannya, velocity-nya sangat tinggi, and variety. Dan variety, betul. Ada 3 V ya, 3 V. Itulah yang membuat kita pendekatan-pendekatan, mohon maaf kalau saya bilang tradisional itu kan tidak mampu meng-cover hal itu. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Brand 24, tapi sekali lagi lisensi ini memang ada trial biasanya, tapi trial dikasih standar yang sangat rendah gitu kan, yang tidak bisa kita gunakan untuk analisis yang lebih tajam. Ada NoteSL, ada Netritic, ini bisa kita gunakan untuk collecting data ya, mengunduh data, kemudian analisis ya, analisis juga bantuan dari manusia dan juga membantu menggambarkan data-data itu. Ini adalah cara mengolah data kita. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, apa yang saya ini gini, selain Bapak Ibu menggunakan software, ya Bapak Ibu bisa menggunakan data sekunder yang sudah disediakan oleh Drone-Emprit. Jadi Bapak Ibu bisa login ke Drone-Emprit, ya Drone-Emprit ini. Ya, itu di sini sudah disediakan berbagai isu. Bapak Ibu tinggal memilih isu apa yang dikehendaki untuk diteliti. Misalnya kehidupan sehat itu ada isu lockdown di Indonesia, ada analisis opini persebaran virus corona, ada gerakan peduli lingkungan, ada kontroversi dokter Terawan. Dokter Terawan itu menjadi kontroversi yang luar biasa. Ya, banyak statementnya yang yang tidak pas gitu kan, bikin orang marah saja lah, itu perlu dianalisis. Ada juga yang orang meminta pada Drone-Emprit untuk mengumpulkan isu ini. Nah, ini adalah data yang free Bapak Ibu sekalian yang bisa kita gunakan. Ya, bisa kita gunakan. Sayang kalau data-data ini tidak kita tangkap kemudian kita jadikan sebuah penelitian. Nah, itu sayang. Monggo Bapak Ibu sekalian nanti login ke Drone-Emprit itu kan, nanti pilih data-data yang relevan untuk dikaji. Nah, itu bisa saya sarankan selain menggunakan software, Bapak Ibu bisa menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Drone-Emprit ini ya, milik UII. Ya, ini menyediakan data sekunder yang membantu peneliti untuk mengumpulkan isu-isu apa yang dikehendaki. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghendaki isu ini, maka isu ini sampaikan ke Drone-Emprit, minta tolong untuk dikumpulkan. Artinya dikumpulkan kemudian nanti ditaruh di sini. Nah, itu. Jadi ini adalah salah satu contoh. Begitu banyak permintaan, ada social distancing, ada tolak TKA Cina saat pandemi COVID-19. Nah, ini kan pendapat-pendapat yang diminta oleh beberapa peneliti untuk dikumpulkan. Saya mungkin masuk ke nanti saya
contohkan ke Droneplate ya nanti Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hasil ketika saya menarik di Droneplate. Ini persoalan sampel Bapak Ibu sekalian. Sampel itu Bapak Ibu harus membatasi diri. Pembicaraan PSBB itu kan sangat luas. Saya memilih PSBB tadi, isu yang menarik. Tetapi kalau tidak dibatasi, isu PSBB itu sejak Januari sampai sekarang itu sudah ada pembicaraan itu. Kalau kita tidak membatasi diri, maka terlalu banyak pengguna sosial yang nanti kita unduh. Sehingga ini kewenangan dari peneliti, Bapak Ibu sekalian, harus membatasi diri kita. Misalnya 1 bulan saja, 1 bulan terakhir kita teliti. 5 April sampai 5 Mei kita teliti. Ini adalah salah satu sebagai rentang waktu untuk kita unduh. Bapak Ibu kalau tidak membatasi diri, server Bapak Ibu nanti jebol, analisisnya jadi kacau. Jadi kalau saya ini sudah server tinggi, kemudian sudah menggunakan bandwidth internet yang tinggi, masih lelet itu kan, karena terlalu besar data yang kita unduh. Sehingga saya sarankan ke Bapak Ibu sekalian, batasi diri. Mulai kapan saya memilih data? Misalnya PSBB ini kapan diberlakukan? Tanggal 10 Mei, oke lah. Kita unduh mulai tanggal 5 saja. Ya, sampai tanggal 5 April sampai tinggal 5 Mei. Ini adalah sampel kita. Gitu. Jadi kalau big data kita membatasi rentang waktu, Bapak Ibu sekalian. Tanpa membatasi rentang waktu, saya khawatir ya kalau server kita mampu ya tidak apa-apa. Kemudian setelah mampu, laptop kita bagaimana? Kalau laptopnya lelet ya susah, Bapak Ibu. 1 hari kadang-kadang tidak mampu menggambarkan ratusan ribu pembicaraan orang di media sosial. Itu saran saya, batasi waktu. Ya, oke. Ketika saya membatasi waktu, Bapak Ibu sekalian, ternyata tanggal 5 April sampai 5 Mei itu orang yang berbicara PSBB di media sosial, dan saya memilih Twitter ya. Kenapa saya memilih? Saya ingin cerita dikit. Media sosial itu ada Facebook, ada Twitter, ya, ada Instagram. Tapi Instagram sama Facebook ini dikunci sama yang punya Facebook. Tidak boleh diakses oleh peneliti, karena dulu ketika tahun 98 itu ya, saya bisa akses Facebook, data-data Facebook itu saya bisa ambil. Ketika saya ingin mengunduh tentang Facebooknya Pak Irwan misalnya, Facebooknya Pak Irwan itu ngomong dengan siapa, apa yang diomongkan, itu bisa saya, dan itu sangat luar biasa. Saya mengetahui pembicaraan seseorang, apa yang dilakukan, dan itu sangat berbahaya. Sehingga ketika ada Cambridge Analytics itu yang membocorkan di tahun 98 itu, maka Facebook menutup diri, tidak mau datanya diakses. Sehingga software-software pun tidak bisa mengakses itu. Dan yang masih bisa diakses adalah Twitter. Sehingga kenapa saya memilih Twitter? Karena itulah platform media sosial yang masih bisa kita gunakan. Tetapi Twitter ini kan luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Pembicaraan Twitter itu saya pikir representasi dari pembicaraan masyarakat juga, dan itulah saya pikir masih relevan itu kan. Sehingga ketika saya mendownload data tanggal 5 April sampai 5 Mei ada 231.000 orang yang berbicara PSBB. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, ini pembicaraan PSBB, dan itu sangat besar menurut saya kalau ada 231 orang. Jadi ini adalah isu kita ketika kita penerapan pembatasan sosial berskala besar, kita unduh, ya, maka ini jumlah orang yang berbicara di media sosial Twitter ada 231 orang. Nah ini yang menarik. Dari 231 ini, maka kita bisa analisis selanjutnya. Ini adalah jumlah pengguna. Ya, menurut saya kalau kita gambarkan grafiknya, oh itu luar biasa lama. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, ketika kita itu, maka 231.000 orang itu berbicara PSBB mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 5 Mei itu trennya seperti apa pembicaraannya. Nah ini adalah tampilannya tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya.
Ini kita analisis saja yang tinggi-tinggi itu kenapa gitu kan. Nah, ini adalah yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini karena ada penerapan PVC di Jabar, kemudian di DKI. Kemudian lokasi pengguna, Bapak-Ibu sekalian. Oke, lokasi, kita bisa analisis lokasi pengguna. Dari 231 orang tadi itu tersebar di mana saja. Nah, ini kan bisa. Ya, ini. Di Jakarta itu ada, ya, Jakarta itu pembicaraannya paling besar. Artinya orang yang membicarakan PSBB itu lebih banyak ada di Jakarta. Ya, kita maklumi Jakarta itu awal ada sebagai epicentrum penyebaran COVID-19. Ya, sehingga wajar kalau orang-orang Jakarta itu banyak membicarakan PSBB. Kemudian Bandung, setelah itu Surabaya. Itu adalah kota-kota besar. Artinya warga yang banyak bicara tentang PSBB itu ada di 3 kota ini. Karena 3 kota inilah yang memperlakukan PSBB gitu kan. Sehingga wajar kalau pembicaraan ini sangat besar di media sosial. Oke, ini ya, ada di Jakarta, ada Bandung, ada Surabaya. Ini adalah 3 lokasi yang paling banyak pengguna yang membicarakan PSBB. Kemudian selanjutnya, Mas Catur, ya, itu untuk data seperti itu, apakah dia sudah bersih langsung, nggak terikut juga yang data bot, data robot itu? Belum kita nanti kita analisis apakah pembicaraan 231.000 itu berasal dari manusia atau berasal dari robot. Kalau memang berasal dari robot, jumlahnya berapa orang? Kalau dari manusia, yang manusia berapa orang? Nah, itu jadi kita lihat lagi ke data botnya ya. Ya, betul. Bot analisis ya. Terima kasih. Ya, bot analisis ya, betul. Oke. Lanjut, Pak Iskandar. Oke ya. Ya, lanjut. Oke. Terima kasih, Mas. Nah, ini analisis sentimen, Bapak-Ibu sekalian. Jadi tadi sudah ada 231 orang yang berbicara PSBB. Dari 231.000 orang itu, yang positif berapa? Oh, ternyata ya tadi 50% pengguna Twitter itu ternyata setuju terhadap PSBB. 44% tidak setuju terhadap PSBB. Makanya saya bilang bahwa antara 50-50 Mas. Yang masih bingung, ya artinya tidak terlalu memperhatikan lah kebijakan PSBB penting atau tidak, itu kan 6%. Ini yang perlu, seharusnya pemerintah itu mengacu pada data ini. Oh, ternyata respon masyarakat terhadap PSBB ini ada, artinya ya yang setuju dan tidak hampir berimbang. Yang tidak setuju itu kenapa alasannya? Itu banyak dilihat di chatting di Twitter, itu kan banyak datanya. Kalau di sini sebenarnya bisa kita tampilkan siapa saja orang-orang yang berbicara tentang yang berbicara negatif dan siapa saja orang-orang yang berbicara positif, dan itu alasannya ada. Nah, pemerintah sebenarnya harus pandai-pandai mengelola media sosial dengan baik sehingga bisa mengevaluasi kembali kebijakannya. Nah, itu seharusnya. Nah, apakah pemerintah sudah menggunakan data ini? Saya belum tahu. Tapi PSBB kan tetap berjalan. Kemudian kekurangan-kekurangannya saya pikir sudah ditutupi pemerintah, misalnya ya tadi itu orang itu dikurung di rumah tetapi tidak dikasih makan, ya berontak lah pasti. Ya. Kalau dosen tidak kerja di kantor tetap dapat gaji gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang pedagang kaki lima di pinggir jalan itu, dan kalau suruh di rumah makan apa, itulah yang membuat mungkin orang-orang tidak setuju terhadap PSBB. Ya, ini adalah sentimen Bapak-Ibu sekalian. Sentimen ada positif ya. Kemudian ada 50%. Ya, ada 50%. Kemudian yang negatif itu ada 44%. Ya, yang netral itu ada 6%. Nah, ini seharusnya menjadi acuan pemerintah ya, bagaimana untuk mengevaluasi PSBB, apa yang kurang dan apa yang sudah cukup. Nah, itu ya saya pikir pemerintah harus merujuk pada data-data ini. Daripada kita sudah tidak bisa melakukan survei, jadi bagaimana respon masyarakat terhadap PSBB, kita lakukan survei, ya, terlalu lama. Tapi kalau sudah melihat di Twitter, dengan melihat di media sosial, saya pikir sudah bisa kita
menyimpulkan kebijakan kita dan memberikan rekomendasi baru terhadap kebijakan-kebijakan itu. Itu Bapak-Ibu sekalian, ini yang saya pikir menariknya analisis data itu. Ini adalah sentimen, emotion, ya. Jadi Bapak Ibu kan ada marah, ada senang, itu kan ada sedih, gitu kan. Itu kan ada emosinya di media sosial. Nah, itu juga terekam di dalam penelitian ini. Oh, ternyata orang itu lebih banyak menganggap bahwa PSBB itu sebagai sebuah antisipasi misalnya. Jadi orang ini ya tidak marah, ya tidak senang ya melihat PSBB ini sebagai sebuah kebijakan yang agar virus atau COVID-19 ini tidak berkembang lebih banyak lagi kan, sehingga tidak banyak lagi orang-orang yang terkena virus ini. Jadi menganggap sebagai sebuah antisipasi pemerintah agar lebih cepat persoalan ini, virus 19 ini selesai gitu kan. Kemudian ada juga orang itu yang marah gitu kan, ada yang takut ya PSBB kok menakutkan gitu kan. Ternyata banyak orang yang tidak disiplin. Nah, itu mungkin ya masih kebijakan ini tidak setengah hati gitu kan, sehingga dianggap masih mengkhawatirkan gitu kan. Ada merasa sedih, ya sedihnya karena ini sudah PSBB tapi kok masih banyak orang yang keluar gitu kan, tidak pakai masker dan merasa sedih dengan ya dia menampilkan gambar-gambar tertentu, kemudian memberikan simbol-simbol tertentu gitu kan. Nah, itu terekam di dalam analisis media. Top influencer ya. Ini adalah top influencer tadi orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam pembicaraan PSBB, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang sangat berpengaruh dalam PSBB itu? Ternyata Ridwan Kamil ya. Kemudian jadi top influencer itu bisa berupa personal ya, orang, bisa juga berupa lembaga ya, media gitu kan. Ya, Detik.com ya. Titi Wakmar ini personal, cuma saya nggak tahu siapa Titi Wakmar ini. Ini akun betul manusia gitu kan, atau bot gitu kan. Nah, itu perlu kita analisis gitu kan. Ya. Kemudian ada Ras Jawa, ada Detik.com. Inilah orang-orang yang artinya orang-orang ini lebih banyak dipercaya oleh pengguna Twitter untuk artinya informasi yang disampaikan diikuti gitu loh. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Yang anehnya kan ada Departemen Kesehatan di dalam jaringan itu. Departemen Kesehatan ini justru mempunyai kebijakan, punya kewenangan untuk menyampaikan kebijakan PSBB. Justru tidak banyak orang bertanya mengikuti Twitternya Departemen Kesehatan. Nah, ini yang seharusnya Departemen Kesehatan itu berkaca diri gitu kan. Kenapa ini Departemenku tidak dipercaya oleh pengguna Twitter? Bahkan orang itu kok banyak bertanya pada orang lain. Titi Wakmar ini siapa itu? Apa ahli dalam kesehatan misalnya, CNN atau Ridwan Kamil? Jelas Ridwan Kamil, jelas. Ya. Tapi yang lain itu siapa itu? Sehingga ini menarik sekali untuk menjadi kajian kita. Bot analisis yang tadi. Bapak Ibu sekalian, ini bot analisis. Jadi gini, warna hijau itu adalah human, warna merah itu adalah robot. Jadi kalau meterannya itu ke hijau, berarti ini menunjukkan bahwa pembicaraan di Twitter itu banyak dilakukan oleh ya human, manusia yang aktif berbicara di Twitter. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, buat analisis itu bisa saja orang, tapi orang ini di Twitter tidak aktif. Dia hanya ya mengikuti respon tertentu, komentar tertentu gitu kan. Nah itu. Jadi ini sekali lagi bahwa ini adalah bot analisis ya untuk mengetahui yang berbicara itu manusia atau robot gitu kan. Nah ini. Jadi kalau hijau itu adalah manusia, kalau merah itu adalah robot gitu ya. Ini aktif. Orang itu aktif berbicara. Robot itu kan tipikalnya itu hanya nge-share sekali, setelah itu tidak memberikan komentar pada orang lain. Ya itu algoritmanya seperti itu. Jadi kalau kita walaupun kita ini manusia dan menggunakan akun Twitter, tetapi kalau tidak aktif, ya kita bisa dianggap robot, gitu kan? Bisa dianggap robot. Contoh ini, contoh analisis adalah ini. Ini apakah saya robot, gitu kan?
saya punya akun Twitter, ya kan? Catur ini robot atau manusia, gitu kan? Ternyata setelah saya tes di Botmeter, gitu kan? Saya ini dianggap robot, ya, karena saya tidak pernah berbicara, tidak terlalu aktif saya di Twitter, ya, nggak nge-share, nggak komen, gitu kan? Maka sama Botmeter itu saya dianggap robot. Makanya kan tanda grafiknya itu saya ada di merah, berbeda dengan ini. Saya bukan robot ya. Kalau saya dikatakan apakah saya robot, saya bukan robot, tapi orang yang tidak cakap ke Twitter itu kan. Itu. Beda dengan Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil itu, wah itu sampai hijaunya itu mentok gitu. Ibarat bensin itu full gitu kan. Saya itu kosong gitu kan. Terus Ras Jawa ini juga sama. Dia di situ. Ya, ini yang menarik gitu kan. Saya manusia, tapi dianggap robot di dalam Twitter. Karena Twitter software itu membaca algoritma. Jadi kalau orang itu tidak aktif di dalam pembicaraan Twitter, maka dianggap robot itu. Tipikal robot seperti itu, tidak aktif untuk memberikan komen, nge-share. Ya. Dia hanya punya akun, tetapi akun itu tidak pernah digunakan. Ya kayak saya ini. Ya ini salah satu contoh bahwa saya sebenarnya bukan robot, tapi manusia yang tidak cakap untuk ber-Twitter. Ini adalah analisis jaringan, Bapak-Ibu sekalian. Nah ini yang menarik adalah ini, ya. Oke, ini CNN, ya. Ini titik wow. Ini adalah orang-orang top influencer ya, top influencer. Kemudian yang merah-merah ini, Bapak Ibu sekalian, yang merah ini adalah kelompok-kelompok yang kontra terhadap PSBB. Yang hijau adalah kelompok-kelompok atau top influencer yang pro terhadap PSBB. Nah, ini. Ya, ini adalah Departemen Kesehatan. Ini kan yang menarik ini. Jadi betul Prof. Burhan tadi, gambar ini tidak mempunyai makna, hanya kemampuan dan kejelian peneliti untuk menganalisis. Sekarang ini kan misalnya Kementerian Kesehatan, ini kan sebuah departemen yang sangat relevan dengan PSBB, ya, karena PSBB itu justru dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, gitu kan. Tapi kok banyak pengguna-pengguna yang tidak minta informasi dari Kementerian Kesehatan, justru minta ke Ridwan Kamil, CNN. Nah ini kan menjadi analisis yang menarik. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin ganti dulu. Saya ingin memberitahukan pada DroneBit ya, cara penggunaan dari DroneBit itu. Oke, mohon maaf, saya. Saya ingin, Mas Catur izin sambil apa? Ya, siap. Mas, kalau begitu penganalisaan data melalui big data dengan subprogram ini nggak bisa ditentukan ya berapa standar deviasi atau Gallet errornya ya. Kalau secara statistik kan kita bisa menetapkan pakai 0,01 kah sampai 0,15, 0,25 gitu. Kalau ini nggak bisa. Margin error maksudnya ya. Iya, margin error. Jadi kembali lagi seperti kata Prof. Burhan tadi, harus analisis kritis peneliti juga ya. Ya, betul. Jadi memang tidak. Selain itu saya pikir kan pengguna kita ini ya, pengguna new media atau media sosial ini kan rata-rata seperti di negara kita ini kan literasinya kan juga sangat rendah. Bisa saja dia berpendapat atau dia mengutarakan melalui sosial medianya itu asalnya plak aja loh Mas. Tergantung sikon, artinya asal hatinya lagi senang mungkin oke, lagi nggak senang walaupun oke tapi nggak senang gitu. Iya. Jadi itu mungkin sangat bias ya. Begitu Mas. Ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Iskandar. Memang ini menjadi problematika. Saya mencari software itu kalau margin error itu kan kita mengambil 0,1%, 5%, 10%, itu kan kewenangan peneliti dan itu implikasinya adalah jumlah sampel yang kita ambil. Ya. Benar. Jadi kalau margin errornya 0,01 atau ya 1% lah, maka jumlah sampel yang kita ambil juga besar. Kalau beda dengan kalau margin error 5%, maka sampel kita juga mulai menurun. Demikian juga di dalam penelitian ini Pak Iskandar, bahwa margin error itu bisa kita lihat dari pengambilan sampelnya menurut saya. Kalau sampelnya itu kita kasih rentang waktu yang besar, maka saya pikir juga sudah
reliable dan sudah mewakili. Biasnya makin mengecil ya. Iya, betul. Jadi jumlah sampelnya dibesarkan saja karena ini kan software itu. Terima kasih, Mas. Oke, makasih. Saya ingin berbagi Oke, Teh, saya pengen ini, Teh. Ya, silakan Pak Catur. Di cover dulu ya. Apa mau membuka pertanyaan dulu, Pak? Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan dari YouTube juga. Ternyata banyak yang menonton nih, Pak Catur. Oh iya. Iya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Windri Saifuddin. Sosial media sangat rentan sekali pada permasalahan anonimitas penggunanya, baik secara usia, gender, nama, dan sebagainya. Lalu bagaimana menjamin keabsahan sebuah data? Jadi ini bertanya tentang keabsahan data. Apakah saya bacakan beberapa pertanyaan atau Bapak mau menjawab satu persatu? Nggak apa-apa, Teh. Apalagi, Teh? Tadi yang keabsahan data tadi. Iya. Tadi untuk apakah akun ini akun yang ya tadi sudah dianalisis bot ya. Jadi kalau yang penting adalah apakah ini manusia atau bukan, atau ini akun palsu atau tidak, itu di dalam analisis ini sudah dieliminasi ya melalui bot analisis. Kalau orang itu artinya kalau meterannya tadi ke hijau itu berarti itu adalah manusia yang punya interaksi yang tinggi di dalam Twitter. Itu untuk melihat apakah di dalam analisis kita, data kita itu banyak botnya atau banyak humannya. Kalau banyak human berarti kan jalan terus itu. Itu salah satu upaya untuk mengurangi tadi itu, Teh. Gitu. Oh iya. Ya. Baik, kemudian ini pertanyaan yang dari YouTube juga kelihatannya serupa, tapi saya bacakan saja. Bagaimana cara mengetahui bahwa data yang didapatkan itu valid, bukan bot komputer? Sudah dijawab ya, Pak ya. Kemudian ada lagi yang meminta izin untuk bertanya dari Bapak Lalang Pradistia dari Unsud kalau tidak salah. Monggo Bapak Lalang untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya ke Pak Catur. Ya. Oke. Terima kasih Pak Catur. Ya. Saya Lalang dari masih mahasiswa pasca sarjana di Ilmu Komunikasi Unsud. Ini ingin menanyakan Pak Catur untuk tentang big data tadi, berarti isu yang berkembang ini juga terserah dengan regulator. Dalam hal ini adalah mungkin pemerintah, karena ada satu kasus Pak Catur ini di Pilpres kemarin 2019 ini kan ada sebuah kebijakan untuk melockdownkan penggunaan internet. Lah ini kan padahal ada momen yang untuk kita teliti menarik sekali pada masa politik itu. Lah ini bagaimana Pak Catur untuk agar kita itu benar-benar mendapatkan suatu sampel dari big data itu tentang yang momen-momen tadi itu hilang kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini apakah tadi yang seperti Pak Catur bilang itu menggunakan Twitter ini sudah merepresentasikan semua pengguna sosial media, karena kami juga mengamati bahwa ternyata banyak yang menggunakan Facebook ini masyarakat akar rumputnya ini lebih ketara ini Pak Catur. Ini mungkin dua pertanyaan ini saja yang saya ajukan. Ya, terima kasih. Jadi memang ketika kita tidak mampu mengambil data, misalnya yang sudah terlalu lama ya, misalnya 1 tahun yang lalu, apakah bisa? Nah ini kadang-kadang jadi, misalnya gini, kita kan bisa memilih rentang waktu, misalnya 5 Agustus sampai 10, misalnya aja ini, 5 Agustus sampai 10 Agustus, tapi 2019. Apakah mampu software ini mengambil data? Misalnya pada waktu Agustus kemarin, itu karena internet kita down sehingga tidak bisa mengambil data. Itu kan tertunda, dan apakah bisa kita ambil sekarang? Bisa. Ya, bisa. Tapi kadang-kadang ada batas waktu. Batas waktu itu misalnya kalau nggak salah 3 bulan yang lalu itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau sudah tahun berikutnya itu kesulitan.
Jadi sekali lagi kalau tertundanya cuma 3 bulan, 4 bulan itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah, misalnya kita mengambil data di 2018, 2019, nah itu yang saya belum pernah, Mas, belum pernah nyoba yang tahun 2000 lama itu ya. Apakah isu? Tapi kalau 3 bulan yang lalu itu masih bisa. Tapi kalau 1 tahun yang lalu belum pernah nyoba saya. Belum pernah. Apakah pembicaraan di tahun kemarin itu bisa kita download gitu. Tentang isu-isu tertentu misalnya kita pengen mengunduh data pembicaraan tentang Pilpres di tahun 2019 di tahun sekarang, apakah bisa? Nah, itu yang belum pernah saya coba. Saya selalu mengunduh data. Saya pikir Mas Catur dengan tipe karakteristik dia ada kecepatan, velocity ya mungkin nggak bisa, Mas, karena big data itu kan karakteristiknya itu tadi salah satunya kan 3V itu. Ya. Cuma kalau 3 bulan yang lalu masih bisa. Pak Irwan gimana Pak Irwan? Pengalaman Pak Irwan ada nggak yang mengunduh 1 tahun yang lalu? Halo? Suara Pak Irwan kok nggak ada ya? Halo? Pak Irwan? Nggak dengar Pak Irwannya. Suaranya nggak terdengar Pak Irwan. Yang sering menambang data sampai bermalam-malam itu Pak Irwan. Pengalamannya Pak Irwan bisa nggak menambang 1 tahun yang lalu Pak Irwan? Kok nggak bisa Pak Irwan? Suara Pak Irwan nggak terdengar Pak Irwan. Suara Pak Irwan belum muncul Pak. Halo, tes 1. Ya. Sudah bisa kami dengar. Oke, jadi kalau untuk Twitter itu bisa dari mulai awal Twitter berdiri itu sebenarnya kita bisa akses database-nya di Big Data itu tergantung dari kepemilikan API kita. Kalau kepemilikan API kita untuk mengambil data itu sesuai dengan apa yang disampaikan di Twitter bisa sampai di awal. Terus kemudian untuk Facebook itu juga bisa tergantung dari kemarin kan ditutup sama Facebook. Tapi dalam konteks scraper itu masih sangat bisa dilakukan. Jadi sangat-sangat bisa, bukan tidak ada yang tidak bisa kalau dalam big data. Oke. Ya, terus pertanyaan yang kedua tadi itu memang pengguna Twitter itu kan biasanya memang kebanyakan di kota-kota besar ya. Apakah di pedesaan itu jarang sekali yang menggunakan Twitter dan apakah itu representatif gitu ya. Ini juga menjadi problem tersendiri nih. Saya setuju itu bahwa ketika pemilihan presiden tahun kemarin itu memang ada beberapa penelitian dari Big Data itu yang mengunggulkan salah satu calon misalnya. Kemudian pertanyaan kita, apakah pembicaraan di Twitter, di media sosial itu bisa mewakili pembicaraan real di masyarakat? Padahal masyarakat ini kan di daerah-daerah pedesaan jarang menggunakan media sosial. Nah, itu yang menjadi problem tersendiri ketika melakukan analisis Big Data. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita masih optimis dengan metode ini. Banyak sekali sekarang masyarakat pedesaan itu yang sudah menggunakan ya internet di dalam melakukan berbagai hal. Ya, orang berdagang juga sudah menggunakan itu, pembicaraan juga sudah menggunakan itu. Artinya bahwa orang-orang di desa pun sudah berbicara di media sosial. Artinya pembicaraan di media sosial itu mewakili di berbagai kota, di berbagai kelompok-kelompok sosial, baik daerah pedesaan maupun kota, baik itu orang-orang yang berpenghasilan rendah sampai berpenghasilan tinggi. Artinya semua itu sekarang ini kan banyak sekali tentang titik-titik internet yang gratis gitu kan. Di Surabaya itu kan banyak taman-taman yang ada wifi-nya gratis sehingga orang bisa akses. Saya pikir semua juga bisa berbicara di media sosial. Jadi optimis kita terhadap penggunaan ini masih jalan karena orang sudah mengarah ke sana. Orang sudah mulai menggunakan media sosial. Itu yang tadi untuk memberikan ya masukan mungkin ya. Ya tapi ini menjadi problem kita sendiri. Gitu. Oke. Saya pengen berbagi di drone plate ya, yang mungkin bisa dijadikan teman-teman untuk ini
Iya Pak, mungkin sekalian tadi ada yang bertanya sudah mencoba sign in di Drone Emprit tapi nggak bisa. Mungkin sekaligus bisa dijawab pertanyaannya. Oke, ya. Bu Yeni Siswantini. Ya, ini kan kita analisis media ya Pak ini. Nah, ini. Ya, kalau sudah ini kan ini real time ya, real time. Jadi tadi kan 200 berapa? Sekarang sudah 236 dari 231. Pada jam sekian itu 231. Sekarang 236,8. Artinya ini sudah ada penambahan. Sekian menit tadi itu sudah sekitar 5.000 orang menambah. Ini real time. Sentimen. Ini. Nah, ini sudah tapi masih konsisten ya 50% sentimen. Ini retweet itu kan juga sama. Ini juga kita sudah bisa memanfaatkan di sini di Drone Emprit ini. Wah, ini agak lamban ini. Ya, kalau kemudian ini ada SNA, ada emotion. Coba SNA ya. Nah ini adalah social network analysis kita di Drone Emprit. Ya, coba kita tunggu sebentar karena ini real time dan kita sabar untuk menunggu analisisnya. Jadi loading penerapan pembatasan ini saya hanya mengambil 4.000. Nah, ini adalah analisis ya, analisis dia akan memetakan mana klaster yang merah, mana klaster yang hijau. Itu kan dia akan petakan, itu kan mana top influencer, mana. Jadi ya Bapak Ibu bisa gunakan itu kan, ini sebagai dasar untuk analisis itu kan. Ya, jadi yang hijau itu adalah kelompok-kelompok yang pro terhadap PSBB, yang merah itu yang kontra. Misalnya yang merah itu ada Ainun Najib. Nah, pertanyaan kita, betulkah itu Ainun Najib yang Ustadz, yang Kiai itu, atau Ainun Najib yang lain, gitu kan? Nah, itu yang perlu kita analisis, gitu kan? Kalau Ridwan Kamil jelas, Ridwan Kamil ada centang biru gitu kan, itu menunjukkan betul-betul Ridwan Kamil yang gubernur Jawa Barat itu kan. Titi Wakmar itu siapa kan itu kita juga masih belum tahu. Kalau sudah posisi oke, nah itu kan. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa kita gunakan bantuan dari Drone Emprit itu untuk analisis ya tentang isu-isu tertentu. Ini adalah gambaran social network analysis ya dengan tema PSBB, kemudian jumlah pengguna yang berbicara 114.314 orang. Yaitu yang kita bisa tayangkan di dalam gambar ini. Ya, kemudian apalagi yang di sini ada retweet ya. Ini juga nah ini jelas ya, Ainun Najib itu Terawan ini sudahlah lambat gitu kan. Nah ini kan jelas sekali respon-respon yang negatif ya. Terawan ini sudahlah lambat respon, sekarang dia menghambat daerah-daerah yang mau bertindak cepat. Ini statement yang negatif gitu kan, yang banyak mengundang respon dari tempat yang lain ya. Hari pertama PSBB selesai, ini dari Titi Wakmar gitu kan. Nah ini adalah tweet-tweet yang ada di dalam media sosial dan kita bisa lihat itu. Ya ini buat analisis tadi sudah ya. Ini adalah buat analisis. Ya. Loading Bapak Ibu sekalian karena jumlah yang besar sehingga kadang-kadang kita menampilkan juga lamban itu kan. Ya, ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian bahwa kita dari analisis media sosial itu bisa menggambarkan media, perilaku dan struktur jaringannya. Ini lamban karena banyak Bapak Ibu sekalian. Oke, Teh, saya iya Pak Catur,
Waktunya Ya. kelihatannya tinggal sedikit lagi, tapi masih ada beberapa pertanyaan ini. Ada 2 lagi dari YouTube, dari Ibu Nora Lailul Amal. Bagaimana memisahkan post oleh buzzer? Kemudian satu lagi dari akun YouTube Dadi Gawe Studios. Pak Irwan tadi menyampaikan bisa mengambil data yang sudah lama. Menggunakan apa ya untuk pengambilan data tersebut? Nah, Pak Irwan bertanggung jawab itu. untuk menjawab itu tadi yang kita kan untuk buzzer dan itu sama, kita kan pakai bot tadi ya. Jadi kalau kita sudah tahu yang merah itu, nama-nama yang dalam kelompok merah itu teridentifikasi, maka bisa kita buang itu. Bisa kita buang. Ya, di dalam kolom itu bisa kita buang. Nah, itu salah satu upaya untuk memisah antara mesin dan manusia. Jadi yang merah itu sudah dipastikan itu dari bot, Pak Catur, atau dari? Ya, dari bot. Jadi dari bot. Jadi ya memang cuma gini, tidak semuanya buzzer itu memang dari bot, ya, ada juga dari manusia gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa sistem bot itu jauh lebih ringan ketika kita menyebarkan fitnah, berita-berita hoax itu dengan tinggal setting maka ribuan kata kalimat itu akan menyebar. Berbeda dengan kalau manusia itu mau membuat dan anehnya bot itu kan mempunyai akun yang macam-macam. Nah, seakan-akan itu terpisah-pisah padahal itu satu akun, satu pekerjaan orang gitu. Satu orang bisa saja membuat 1000 akun dan 1000 akun itu tujuannya untuk menyebarkan fitnah. Nah, itu salah satu contoh juga ya, di dalam kasus-kasus tertentu ada beberapa robot yang tugasnya memang memberikan fitnah pada orang lain dan itu dibayar gitu kan, dan itu dibayar. Nah, salah satu upaya ya tadi itu di dalam software itu hanya memisahkan antara manusia dan robot tadi. Ya. Pak Irwan tadi, Pak Irwan? Pak Catur. Untuk misalnya waktu Twitter itu saya pakai partisipasi politik generasi milenial itu pengambilan data mulai dari Januari sampai Agustus 2019. Jadi kita bisa mundur sampai jauh atau bahkan kita bisa mundur ke belakang lagi. Jadi tergantung API-nya kalau kita pakai Twitter. Kalau kita pakai API Twitter itu yang premium kalau nggak salah sekitar 40 juta itu untuk langganan API-nya itu. Itu dari sejak awal Twitter berdiri bisa diambil datanya. Itu bisa dicek itu di. Karena saya belum pernah nyoba isu-isu, artinya mengambil isu-isu yang lama ya. Saya biasanya isu yang terbaru saya ambil. Ya itu mungkin penelitian-penelitian yang sangat spesifik, ya yang mungkin melihat tema-tema atau isu-isu tertentu di masa lampau. Itu ternyata masih bisa ya Pak Irwan ya. Bisa, sangat bisa Pak Catur. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita belajar NoteXL ini itu nggak cukup satu sesi ini, betul. Nggak cukup. Untuk memahami software ini memang sangat-sangat spesifik ya. Jadi kalau ini kan software ini terus terang Bapak Ibu bisa mengunduh. Kalau NoteXL ini Note basic ya. Ya ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah NoteXL basic yang trial, artinya free, bisa Bapak Ibu unduh ya untuk mengunduh sebuah isu-isu tertentu ya. Ini kalau saya bukan marketingnya NoteXL, tapi ini ada pengguna yang komersial itu $799, sekitar 15 jutaan per tahun gitu ya. Ada juga yang bulan gitu ya. Bapak Ibu bisa beli yang akademik itu $239. Nah, itu ada student $39. Nah, ini contoh-contoh software ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti software ini bisa digunakan untuk mengunduh macam-macam. Ya, ini salah satu ini. Nah, ini adalah bisa mengunduh apa aja ini? Facebook, Flickr, Twitter, YouTube. Nah, itu yang bisa diunduh. Ya, jadi setelah Bapak Ibu memilih sebuah isu, kemudian kita unduh melalui software ini, maka tampilannya ada di seperti Excel tadi itu. Ya, seperti Excel ini. Nah, ini adalah
hasil unduhan dari Pak Irwan gitu kan, ketika mengunduh tentang lockdown ya Pak Irwan, lockdown, kebijakan lockdown. Nah ini diunduh dengan Node.SL ya, dan akhirnya tampil data seperti ini. Jadi betul problem tadi itu kita harus bisa memahami. Jadi software ini hanya memberikan tabel-tabel seperti ini. Kalau orang tidak paham, bingung ini terus diapain gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian juga harus memahami konsep-konsep yang ada di sini. Ada vertex, ada degree, integrity. Ya ini tanpa bisa memahami ini ya seperti tabel itu. Tabel di dalam penelitian kuantitatif tanpa ada interpretasi, maka angka-angka itu menjadi tidak bermakna. Gitu. Itu saya pikir Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harus dipahami betul ya. Mohon maaf karena terus terang ini nggak cukup kalau saya menjelaskan semua konsep ini dan bagaimana mengaplikasikan software ini. Terus terang tidak cukup waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa suatu saat ketemu lagi lah untuk bicara tentang ya khusus tentang aplikasi software. Tapi Bapak Ibu bisa mengunduh data atau bekerjasama dengan drone emprit tadi. Oh ya, untuk drone emprit tadi itu Bapak Ibu sekalian itu bisa drone emprit. Nah ini saya tutup dulu. Bapak Ibu bisa langsung aja drone emprit ya. Nah ini ada drone emprit kelihatan Bapak Ibu ya? Halo? Iya, drone emprit akademik, ada drone emprit akademik open data ini kan? Ya, oke. Bapak Ibu klik ya. Nah ini kan drone emprit akademik big data open data. Kemudian login, Bapak Ibu kalau belum punya akunnya ya harus buat dulu ya. Buat dulu di situ login. Ya kan, nah di sini username-nya, password-nya, pokoknya yang penting login dulu, Bapak Ibu sekalian nanti akan diberi username, password, kemudian login kita, login di sini, nah ini, kemudian selamat datang ini kan, ini karena saya sudah punya akun di situ, ya, nah ini ada lihat publikasi saya lihat project gitu kan, nah ini setelah itu barulah ini sudah masuk di drone emprit, ini. Nah ini tampilan drone emprit, kita memilih isu-isu apa di sini ada low poverty, ada zero hunger, ada ini semua kita pilih di sini. Misalnya tadi ada proyek-proyek lah ini. Pak Catur, mohon maaf waktunya 5 menit lagi. Oke, ini saya ya ini sudah masuk di drone emprit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa milih proyek apa yang Bapak Ibu analisis nanti. Ya, ada tadi itu ada PSBB, ada macam-macam. Ya, ini loading. Itu mungkin benar-benar bisa membantu. Ya, ini miliknya Universitas Islam Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau mau menanyakan ke Mas Ismail, Mas Fahmi Ismail ya, nah itu mungkin lebih jago lagi kalau soal ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa atau bisa masuk ke sini dan mengunduh data secara gratis, insya Allah sudah bisa jadi tulisan tersendiri. Itu. Selain menggunakan software, Bapak Ibu bisa memanfaatkan data-data sekunder yang ada di drone emprit, dan itu sudah bisa diunduh. Ya, ini loading Bapak Ibu sekalian, saya mungkin nggak tahu ini internet saya yang lama atau gimana. Itu Bapak Ibu sekalian bisa dipahami masuk drone emprit. Yang mudah-mudahan bisa ya. Oke. Makasih banyak Mas Catur. Kurang berapa menit lagi? Iya, ya. Terima kasih. Ya, sudah 3 menit lagi. Bagaimana? Iya, Bapak, terima kasih sama-sama. Diakhiri saja atau masih membuka pertanyaan, tapi waktu yang tersisa hanya 3 menit lagi nih Pak Catur, gimana? Oke, nggak apa-apa. Kalau masih ada satu pertanyaan gitu barangkali. Oh, baik. Silahkan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, Pak Catur masih membuka satu pertanyaan lagi. Oh iya, saya ini pendaftaran akun drone emprit menunggu aktivasi oleh admin. Iya.
Jadi menunggu aktivasi, nanti akan diberi jawaban oleh dokter. Iya, silakan, barusan ada yang mau bertanya, Pak. Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Pak Catur mau tanya yang Halo, terkait Belinda. anonimitas. Iya, Pak Catur, anonimitas tadi. Kan anonimitas itu biasanya dibuat sama fake account yang banyak sekarang itu, Pak. Jadi istilahnya berarti penggunaan big data ini tidak mengutamakan siapa orangnya, Pak. Berarti hanya mengutamakan oh ini dioperasikan oleh manusia, oh ini diaplikasikan oleh robot gitu, tanpa mementingkan ini dibuat oleh siapa gitu ya, Pak. Iya, robot tidak akan mampu. Misalnya gini, untuk Mas Piu, dulu saya pernah Mas Piu itu banyak pengikutnya. Siapa Mas Piu? Itu. Ini orang atau apa? Siapa kan itu Mas Piu? Setelah kita tracking Mas Piu itu ternyata Fahri Hamzah itu kan. Fahri Hamzah menggunakan nama-nama Mas Piu. Nah, ini jadi saya pernah menulis sebuah artikel itu, dia tanya reviewernya, Mas Piu ini siapa? Secara offline itu masanya besar atau tidak? Kalau di dunia maya dia masanya besar karena banyak follower ya kan, banyak komentar di situ. Kemudian ditanya oleh reviewer, apakah orang ini secara offline, artinya di dalam dunia nyata itu banyak pengikut atau tidak? Misalnya beda dengan Gusmus. Gusmus itu dia top influencer, orang yang sangat top di media sosial, tapi juga top di dunia nyata. Sebagai ustaz, sebagai kiai itu. Jadi ada korelasi. Tapi juga ada yang tidak korelasi. Ada orang yang top di media sosial, tapi tidak top di dunia nyata. Nah itu juga menjadi sebuah analisis. Jadi ada beberapa orang itu yang menggunakan nama samaran itu, dan itu tidak menjadi sebuah analisis. Tapi kalau mungkin kualitatif mungkin itu bisa menjawab ya. Kalau kuantitatif itu kadang-kadang kedalaman kita itu kurang bisa menjangkau ke situ. Nah, kalau kualitatif mungkin bisa. Kenapa Mas Piu menggunakan nama samaran terus? Nah ini perlu wawancara dengan Mas Piu ya. Iya. Makasih, Pak. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Catur. Kelihatannya waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian di dalam memberikan sharing pengetahuan mungkin ada kata kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf di bulan puasa ini. Waduh, Mas Catur, matur nuwun. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Catur Bapak Dr. Catur Suratno Aji yang telah menyampaikan materinya. Begitu luar biasa sekali. Saya sampai ini harus belajar langsung nih untuk pengembangan bisnis saya ini. Mungkin nanti bisa digunakan untuk politik, untuk perusahaan dan lain sebagainya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti parade webinar FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Dan sampai jumpa di seri lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Sipa, panitia semua. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Catur.